mieklet. Ne mal mieklet. Så det har ne milane. Donskiane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Yurip, channel kesayangan kalian, channel yang akan membahas peristiwa, tragedi, ataupun sejarah yang berkaitan dengan mistis. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang sempat menghebohkan dunia, kisah yang sempat viral, kisah yang sempat membuat orang bertanya-tanya, yaitu kisah Annelies Michel, yang mana ia disiksa sampai mati dalam ritual eksorsisme yang menyakitkan. Meskipun banyak yang tidak mengetahuinya, kejadian mengerikan yang seperti tergambar dalam film yang tayang pada tahun 2005 ini sebenarnya bukan kisah fiktif, melainkan ini juga diambil dari kisah nyata. Film The Exorcism of Annelies Michel ini sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi pada seorang gadis Jerman yang masih berusia 16 tahun. Kita sebut saja sebagai Mbak Annelies ya, atau D. Annelies. Lebih sopannya kita manggil Mbak. Mbak Annelies Michel ini lahir di Jerman Barat, tepatnya di kota Bavaria pada tahun 21 September 1952. Ia tumbuh di kalangan keluarga yang beragama ya, jadi keluarganya itu agamis. Dan dia itu tumbuh seperti layaknya anak-anak pada usianya. Tapi semua berubah ketika ia pingsan di sekolahnya. Ia terbangun dalam keadaan linglung dan mengigau hingga dianggap kerasukan roh jahat. Saat itu Annelies berusia 16 tahun. Setahun kemudian Annelies mengalami kejadian serupa. Pingsan, linglung, mengigau hingga kerasukan. Ketika ia terbangun, tiba-tiba tubuhnya mengamuk. Dia marah-marah dan tubuhnya bergerak tanpa kendali, seperti orang kayak tidak terkontrol. Lantas, orang tuanya membawa Annelies ini ke rumah sakit ke dokter saraf. Nah, di tempat ini si dokter mendiagnosis si Annelies ini menderita epilepsi lobus temporal, sebuah kelainan yang memicu dia itu kejang dan hilang ingatan dan memicu dia itu halusinasi. Setelah si Annelies ini didiagnosis oleh si dokter, mulailah si Annelies ini meminum obat untuk mengobati penyakitnya, dan dia mendaftarkan diri di Universitas Wasburg pada tahun 1973. Namun, obat-obatan yang diberikan oleh dokter gagal membantunya. Dan seiring berjalannya waktu, keadaan si Annelies ini semakin memburuk. Meskipun dia masih dalam tahap mengkonsumsi obat, namun perlahan keluarganya percaya bahwa si Annelies ini kerasukan roh jahat. Sehingga keluarganya berpikiran ini perlu dicarikan solusi di luar ilmu perdokteran. Dugaan ini diperkuat ketika si Annelies ini mengakui bahwa dia itu sering melihat wajah iblis, wajah roh jahat, dan dia juga sering merasakan ada bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan yang paling ia ingat bahwa ia telah dikutuk dan akan membusuk di neraka. Sekeluarganya mencoba mencarikan solusi pengobatan alternatif, yaitu dengan cara dia mendatangi para pendeta-pendeta untuk mengusir roh jahat yang bersemayam di dalam tubuh Annelies. Tapi sayangnya para pendeta belum ada yang bersedia. Annelies kian tidak terkendali. Dia mulai merobek pakaiannya. Dia mulai mengamuk-ngamuk tidak jelas. Dan dia juga mempunyai perilaku yang sedikit aneh. Dia mulai merangkak di bawah meja. Dan dia menggonggong seperti anjing selama 2 hari. Dan dia juga memakan laba-laba. Dan dia menggigit kepala bangkai burung. Dan dia juga meminum air kencingnya sendiri. Dan pada akhirnya, ibunya dan si Annelies ini menemukan seorang pendeta yang bernama Ernst Alt. Yang mana ia percaya bahwa Annelies ini dikuasai roh jahat. Atas izin dari Joseph Stengel, yaitu uskup di daerah situ, akhirnya Ernst Alt dibantu dengan Arnold ini bersedia untuk mengobati Annelies dengan cara melakukan ritual eksorsisme. Eksorsisme ini sudah ada dan sudah menjadi budaya dan sudah ada di agama selama bertahun-tahun. Namun praktik ritual tersebut
ini menjadi populer di gereja Katolik pada tahun 1500-an dengan para imam yang menggunakan ungkapan Latin Vade Retro Satana, yang dalam bahasa Indonesia artinya kembalilah setan. Praktek eksorsisme Katolik ini dikodifikasikan dalam ritual Romanum, sebuah buku praktik Kristen yang dikumpulkan pada abad 16. Pada tahun 1960-an, praktik eksorsisme ini sangat jarang terjadi di kalangan umat Katolik. Selama 10 bulan berikutnya setelah disetujui oleh uskup Annelies Alt dan Arnold ini, jadi Annelies dan 2 orang pendeta ini melakukan 67 eksorsisme. Mungkin kayak melakukan 67 ritual kayak gitu selama 4 jam. Si pendeta ini menyebut bahwa di dalam tubuh Annelies setidaknya ada 6 iblis yang masuk ke dalam tubuh Annelies. Yang mana 6 iblis tersebut mempunyai nama. Yang pertama Lucifer, dan yang kedua Cain, yang ketiga Yudas Iskariot, yang keempat Hitler, dan yang terakhir Nero. Mungkin kalau dari nama-namanya nggak ada yang seram-seram ya guys, tapi ini tidak bisa diremehkan guys. Ini sudah merenggut nyawa Mbak Annelies guys. Ini 6 iblis jahat yang sudah merasuk ke dalam tubuh Annelies. Nah, ke-6 iblis ini saling berperang merebutkan tubuh Annelies. Itu sebabnya Annelies mengalami penyiksaan selama 10 bulan dalam ritual eksorsisme ini. Karena memang mungkin ketika mereka melakukan ritual eksorsisme ini, nah si 6 iblis ini saling berperang untuk merebutkan tubuh Annelies. Maka mungkin itu yang membuat Annelies merasa tersiksa. Lama-kelamaan tubuh Annelies ini merasa tidak kuat. Bahkan ia juga berhenti makan dan juga berhenti minum. Dalam kondisi tubuh penuh luka, dia mengalami dehidrasi. Dan pada akhirnya Annelies meninggal pada tahun 1 Juli 1976 akibat kekurangan gizi. Nah, kisah Annelies ini menggemparkan publik Jerman pada waktu itu, terutama setelah orang tua Annelies ini dan 2 orang pendeta tersebut yang melakukan ritual eksorsisme ini dituduh sebagai dalang pembunuhan Annelies. Untuk membenarkan tindakannya, mereka membawa rekaman ketika mereka melakukan ritual eksorsisme, membawa ke pengadilan. Namun pada akhirnya si kedua pendeta ini, si kedua imam ini dinyatakan bersalah atas kematian si Annelies, dan kedua pendeta ini dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, dan yang kemudian hukuman ini ditangguhkan 3 tahun masa percobaan. Orang tua si Annelies ini dibebaskan karena dengan alasan si kedua orang tua Annelies ini sudah cukup menderita, sebuah kriteria hukuman di dalam hukuman negara Jerman. Jadi mungkin ketika orang sudah merasa menderita, jadi mereka itu sudah dibebaskan kayak gitu guys. Mungkin karena si orang tua Annelies ini sudah berusaha kesana kemari mencari pertolongan untuk menyembuhkan Annelies dan sudah merasa kayak menderita, jadi si hakim memberikan keringanan dan akhirnya membebaskan kedua orang tua Annelies. Dari kisah di atas, hal yang paling mengejutkan bahwa orang-orang di sana itu percaya bahwa tubuh Annelies ini benar-benar dirasuki oleh roh jahat. Nah, ini adalah cerita tentang orang-orang yang memproyeksikan keyakinan, harapan, dan keyakinan mereka sendiri terhadap delusi seorang wanita, dan harga yang dibayarkan untuk kepercayaan tersebut. Ini sebuah kata-kata bukan dari saya guys, ini kata-kata dari berbagai sumber. Nah, dari kisah yang saya ceritakan, apa benar si Annelies ini meninggal karena kerasukan dan karena penyiksaan praktek ritual eksorsisme ini, atau karena si Annelies ini meninggal karena dehidrasi? Kalau saya pribadi, saya juga orang yang sangat percaya terhadap mistis. Dua-duanya bisa jadi. Karena orang yang mengalami kerasukan itu umumnya memang tidak mau makan dan tidak mau minum. Mungkin Annelies merasa sudah di titik terendahnya. Jasadnya sudah tidak kuat untuk menampung roh-roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga Annelies mengalami dehidrasi dan akhirnya meninggal dunia. Kita doakan saja guys, semoga Annelies diberikan ketenangan dan diampuni segala dosa-dosanya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini saya menceritakan kisah mistis
next time saya akan menceritakan kisah-kisah yang lebih menarik dan tentunya yang lebih menantang dan akan menakut-nakuti Anda. Pesan saya, jangan menonton video ini sendirian, karena sebuah roh jahat atau apapun yang berkaitan dengan mistis selalu ada di sekeliling Anda. Saya Ahmad Yunus, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.